Penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 kali ini jadi sorotan. Selain jemaah yang telantar, isu pemondokan yang kurang memadai juga mengemuka. Tidak hanya itu, kebutuhan pokok jemaah haji atau makanan juga disebut sangat terlambat datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa karut-marut penyelenggaraan ibadah haji terjadi justru setelah biaya naik haji meningkat? Kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota tim pengawas Haji Aceh Hasan Syadzili di Mekah, Arab Saudi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kang Aceh, apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Kang Aceh. Kang Aceh, ini saya langsung saja di Kang Aceh, takut waktunya tidak terlalu panjang begitu. Kang Aceh, setelah tadi melihat apa yang sudah kami sebagai pengantar kami terkait dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, terkait dengan jemaah yang terlantar, bagaimana sebenarnya respon dari Kang Aceh sendiri melihat kejadian kemarin? Iya, pertama kami sebagai tim pengawas justru mendapatkan laporan-laporan begitu banyak ya, terutama tadi terkait dengan kreditnya apa yang terjadi di Muzdalifah. Bis yang biasanya menjemput pada pagi hari yang memasuki Muzdalifah itu mengalami keterlambatan, dan keterlambatan itu disebabkan karena kemacetan dari jalur dari Arafah ke Muzdalifah, di mana jemaah haji Indonesia memang dalam pergerakannya itu harus diangkut oleh bis yang akan membawa mereka dari Muzdalifah ke Mina. Ya. Dan kami mendapatkan laporan dari kemarin ya, ketika kami pun juga melakukan perjalanan ibadah haji, kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama dari jamaah yang mengalami masalah keterlambatan penjemputan. Nah, implikasi dari keterlambatan penjemputan ini tentu ke dalam berbagai hal. Pertama, tentu ketersediaan dari logistik ya. Biasanya memang kalau kondisi normal, ketika dari Arafah ke Muzdalifah gitu ya, para jamaah haji Indonesia biasanya mereka mabit atau diam ya selama beberapa jam sambil sholat subuh di Muzdalifah dan mengambil kerikil-kerikil ya untuk dipergunakan dalam kaitannya dengan jamaroh di Mina. Gitu. Nah, ini kemarin mengalami keterlambatan sehingga ada beberapa di antara para jemaah haji kita yang tidak bisa terangkut, terbawa untuk dibawa ke Muzdalifah ya, ke Mina ya. Dan ini penyebab utamanya tentu adalah ketersediaan dari bis yang bisa membawa para jamaah. Memang kita saksikan sendiri bahwa memang pada saat puncak haji dari Arafah ke Muzdalifah itu ya, semua jemaah akan bergerak pada titik yang sama gitu ya, yaitu ke Muzdalifah untuk melakukan mabit, dan setelah itu ada yang kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, ada yang juga kembali ke Mina untuk melakukan mabit gitu. Tetapi pertemuannya itu pasti di Muzdalifah ini. Nah, penyebab utamanya sesungguhnya adalah memang keterlambatan akibat dari kemacetan yang sangat luar biasa yang terjadi di Muzdalifah tersebut gitu. Nah, tentu implikasinya kita tahu bahwa jika hal tersebut terjadi, keterlambatan pasti akan juga mempengaruhi terhadap ketersediaan logistik gitu ya, karena memang dari sejak awal di Muzdalifah ini tidak disediakan logistik khusus, karena mereka hanya beberapa jam saja akan melakukan mabit di Muzdalifah, dan setelah itu mereka akan ada yang ke hotel, ada yang ke ke Mina, dan ada pula yang memang langsung melakukan jamaroh. Nah, kami Komisi 8 dari sejak rapat persiapan selalu mengingatkan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Agama, untuk melakukan upaya
eh, melakukan plan yang lain jika terjadi kedaruratan seperti ini begitu. Nah, salah satunya misalnya kita harus pastikan bahwa ada berbagai petugas yang dipersiapkan memang untuk dapat mengurai berbagai persoalan, terutama soal ketersediaan dari bis taradudi ini gitu Oke. ya. Dan sesungguhnya masalah ini bukan hanya terjadi traffic, ini kan sebetulnya bukan hanya terjadi pada jamaah Indonesia, hanya memang karena jamaah Indonesia merupakan jamaah terbesar di Arab Saudi ini, itu yang paling terkena dampaknya begitu. Oke, Kang Aceh tadi mengatakan bahwa sebenarnya dari tim pengawas haji sendiri sudah memberikan plan begitu apabila terjadi kedaruratan seperti yang terjadi kemarin Betul. begitu. Lalu sebenarnya Iya. kalau dilihat dari realisasinya di lapangan, apakah benar-benar bekerja plannya tersebut? Mengingat bahwa ternyata ya sama saja sampai 10 jam begitu para calon haji dan sekarang sudah haji ini justru harus menunggu cukup lama dan itu dalam keadaan yang luar biasa panas pada waktu itu. Ya, tentu plan yang kita dorong sesungguhnya memang memastikan bahwa ada upaya yang lebih cepat gitu ya, yang dilakukan oleh terutama saya kira penyelenggara ibadah haji dari pemerintah kita untuk misalnya segera untuk melakukan evakuasi begitu ya. Namun demikian tentu kita juga bisa memahami mengapa kesulitan untuk bisa menembus kemacetan tersebut, karena jangankan bis ya, kami mendapatkan informasi misalnya ambulan pun agak kesulitan untuk bisa masuk ke area di mana terjadinya keterlambatan penjemputan tersebut begitu. Oke. Nah, memang salah satu yang kemudian menjadi komplain yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada pihak masyarik atau pihak penyelenggara haji yang ada di Arab Saudi ini adalah soal memastikan adanya kebutuhan yang harusnya memang disediakan, misalnya setidaknya ada air minum gitu ya, pasokan air minum ya, kalau memang makanan memang tidak dipersiapkan, tetapi seharusnya memang pasokan air minum harusnya sudah bisa diberikan di situ gitu. Oke. Atau setidaknya di situ ada posko-posko yang memang dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hal-hal seperti begini begitu. Kang Aceh, ini kan sudah terjadi, baik itu keterlambatan makanan, termasuk adalah calon haji ataupun yang sekarang sudah kita sebut sebagai haji ini terlantar begitu ya di sana. Lalu sebenarnya apa yang selanjutnya harus dilakukan begitu? Apakah sudah kita menerima begitu saja dengan apa yang terjadi atau justru sebenarnya ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan apa yang terjadi di sana agar hal ini tidak terulang kembali dan juga jemaah haji ini tentunya bisa puas begitu. Apa yang mereka sudah bayar mahal-mahal, ini akhirnya bisa terbayarkan begitu. Iya, salah satu argumen yang selalu disampaikan oleh pemerintah kepada kami adalah mereka mengembalikan kepada pihak Arab Saudi ya, terutama pihak syirkah atau masyarik ya. Jadi panitia penyelenggara, penyedia dari layanan-layanan tersebut. Misalnya soal keterlambatan penjemputan, ya itu disebabkan karena selain kondisi traffic, tetapi juga memang para penyedia bisnya yang memang saya kira harus dievaluasi ulang ya. Pertama itu. Yang kedua, misalnya soal tadi disebutkan di awal adanya jumlah tenda yang di luar kapasitas daya tampung jamaah haji gitu ya. Ini pun juga menjadi concern kita ya. Kenapa? Karena terus terang saja saya sendiri kemarin memimpin sebagai tim pengawas, saya memimpin pengecekan ya. Pengecekan dari beberapa fasilitas pendukung selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya. Dan kita ingatkan kembali gitu ya, misalnya
Pertama soal ketersediaan tenda. Tenda harus sesuai dengan kapasitas yang diperuntukkan bagi jumlah jamaah hajinya. Misalnya jangan sampai misalnya satu kasur dipergunakan untuk 2 orang. Itu kan sebetulnya sudah menyalahi aturan, menyalahi kesepakatan gitu. Misalnya daya tampung satu kloter yang seharusnya satu kloter itu 450 jamaah misalnya, tetapi ternyata daya tampungnya hanya 400, kan harus dipikirkan 50 orangnya mau tidur di mana gitu ya. Oke. Nah, ini semua sesungguhnya telah kami ingatkan ya kepada Kementerian Agama di dalam rapat-rapat persiapan Armusna pada 2 hari sebelumnya, bahwa kedaruratan semacam ini harus diantisipasi dan dimitigasi oleh pihak petugas haji itu. Tetapi ya kita tahu bahwa salah satu yang selalu menjadi argumen dari pihak Kementerian Agama ya karena ini dikembalikan kepada pihak masyarik ya, kepada pihak penyedia layanan di Arab Saudi. Tentu saya kira argumentasi itu tidak menjadi nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Artinya kalau kita misalnya tidak tidak memiliki daya tawar yang tinggi terhadap para penyedia layanan tersebut, maka ya sebaiknya ya mereka dievaluasi gitu loh untuk penyelenggaraan tahun depan ya. Kami dengan beberapa teman-teman anggota DPR yang melakukan pengawasan hingga saat ini juga menemukan misalnya jumlah toilet yang kita harapkan kapasitasnya lebih baik, lebih besar, ternyata tidak gitu ya. Kemudian kami kan dalam rapat terakhir juga meminta supaya bagi jamaah lansia yang ingin melakukan lempar jamaroh itu disediakan alat pendukung lainnya, seperti kalau lansia ya pakai golf car ya, atau memakai kursi roda, tetapi ya kita tidak menemukan itu dilakukan secara maksimal. Tentu ini akan menjadi catatan kami dalam konteks penyelenggaraan haji tahun depan. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi begitu. Apalagi jika terjadi keterlambatan distribusi logistik kepada para jamaah. Saya nggak bisa membayangkan ya, para jamaah kita sudah mereka terlambat di Musdalifah untuk untuk dijemput, terus datang ke Mina pun mereka harus kesulitan untuk mendapatkan tenda karena tendanya sudah diisi oleh orang-orang yang memang telah duluan datang gitu. Nah, sehingga mereka harus berjejalan berada di tenda Mina tersebut. Nah, hal-hal semacam ini nanti akan menjadi evaluasi kami ya agar tidak boleh terjadi, dan sekarang pun kita terus mendorong kepada Kementerian Agama, terutama kepada para petugas, agar ya mereka punya inisiatif gitu loh, untuk bisa memastikan para jamaah kita ini betul-betul terlindungi, terutama kelompok lansia yang jumlahnya cukup besar gitu. Kang Aceh, sebenarnya sudah ada permintaan maaf belum dari pemerintah kepada seluruh jamaah yang kemarin sempat mengalami hal-hal yang tentunya tidak diinginkan? Secara terbuka sih kami masih belum mendengar ya permintaan maaf tersebut, dan bahkan memang seharusnya yang dilakukan adalah segera untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji ini ya, misalnya mendesak kepada penyedia layanan supaya mereka bisa melakukan langkah-langkah perbaikan, karena kita tahu bahwa mereka di Mina ini tinggal masih ada 2 hari lagi ya, karena kan mereka harus melakukan pelemparan jumroh, baik yang akan melaksanakan jamaroh ya, jumratul ula, wusto maupun akobah dalam 2 hari ke depan ini. Nah, sehingga harus dipastikan bahwa mereka terlayani dengan baik dan komitmen untuk menyediakan
misalnya alat pendukung bagi kelompok lansia itu bisa diwujudkan sekarang gitu. Coba kita bisa bayangkan ya di dalam berbagai gambar dan apa namanya yang beredar di media sosial, kita melihat kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak sudah renta gitu ya, mereka harus ya jalan sendiri gitu ya, tanpa dibantu oleh pihak-pihak yang memang seharusnya memberikan bantuan kepada mereka. Oke, baik. Kang Aceh tadi mengatakan bahwa meminta pemerintah agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari pemondokan, kesehatan, lalu juga mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Kalau hanya meminta agar hal ini tidak terulang kembali, apabila terjadi ataupun terulang kembali hal tersebut, sebenarnya apakah ada tindakan atau hukuman yang mungkin saja bisa agar hal ini tidak terjadi kembali, terutama kepada pemerintah? Apa yang akan tim pengawas lakukan ataupun sentil terhadap kejadian-kejadian seperti ini? Ya, yang akan kami lakukan tentu kami mendesak ya kepada pihak Kementerian Agama untuk melakukan renegosiasi ulang terhadap penyedia layanan tersebut. Ini kan kita tahu ya bahwa memang di Arab Saudi sendiri proses pelaksanaan ibadah haji ini, kalau dulu penyedia layanan itu adalah muasasah, ya muasasah itu ya semacam lembaga non nirlaba gitu ya, yang apa namanya, yang memberikan layanan ya sesuai dengan daerah negara yang diberikan layanannya. Kalau sekarang kan konsepnya menjadi syarikah, atau yang disebut dengan tadi disebut-sebut oleh Kementerian Agama adalah masyarik ya. Jadi oleh pihak swasta. Nah, karena itu jika kondisinya seperti begitu, maka sudah seharusnya ya pemerintah Indonesia, dalam konteks ini Kementerian Agama, harus berani untuk meninjau ulang berbagai kerjasama dengan pihak penyedia layanan haji ini gitu loh, supaya jangan apa namanya memberikan perlakuan seenaknya saja terhadap para jemaah kita. Nah, tentu pihak Indonesia pun atau pihak Kementerian Agama pun juga harus mempersiapkan lebih detail lagi, lebih rinci lagi, karena memang yang kami temukan juga misalnya ya soal ketersediaan SDM ya, sumber daya petugas kita juga ya, dengan segala hormat tentu kami menghargai ya upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas ini, tetapi ya tentu harus lebih maksimal lagi, misalnya ya melakukan pendampingan, melakukan pelayanan ya kepada para jamaah ini, agar mereka jangan sampai misalnya kasus-kasus di mana para jamaah rebutan apa namanya, rebutan tenda ya, itu jangan sampai terjadi gitu loh, karena kan setiap kloter atau setiap jamaah tersebut telah ditempatkan sesuai dengan kloternya masing-masing di tempat yang telah ditentukan itu gitu loh. Baik Kang Aceh, tentunya kita sekali lagi tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh panitia haji terkait dengan apa yang sudah diberikan kepada para jemaah haji asal Indonesia, tentunya yang didominasi oleh warga lansia begitu ya. Terima kasih Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota tim pengawas haji, sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum.